Bab 8. Sang Pewaris. Awan berarak di antara puncak gunung yang berebut menjamah langit. Angin yang mendesau dingin membawa beburungan yang melintas, menanting-ranting buat bekal sarang. Pagi masih melenggang sejauh mata memandang. Suara alunan musik yang jernih menyisip di antara dedaunan dan rantingan pohon. Beberapa pasang beburungan biasa berceloteh riang, kali ini hanya geming terkesima oleh keindahan yang mengusik pagi yang belum lama beranjak pergi. Suara kecapi yang jernih meniti nada naik, turun, mengalun, begitu mempesona tanpa celah. Tanpa sedikit pun jua nada yang lepas dari titiannya. Terbukti nada indah ini muncul dari permainan sang ahli. Petikan jemari yang lincah di batas kecapi menciptakan instrumen magis, menghanyutkan siapa saja, menjerat ketat apa saja. Tidak hanya beburungan, tidak pula ujung dedaunan, bahkan angin pun berhenti bertiup sejenak, seakan enggan melepas saat memukau ini. Dengan penuh perasaan, seorang pemuda berpakaian putih dengan pakaian luar bergaris biru muda menarikan ke-10 jemarinya dengan halus, penuh irama, membawakan kisah kerinduan. Kerinduan yang lama bersemayam di hati yang paling dalam. Rindu kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Rambutnya hitam panjang dibiarkan terurai, dipermainkan angin. Hanya sedikit di puncak kepala dirangkai halus dan diikat tali berwarna biru muda, sewarna dengan baju luarnya yang lebar. Wajahnya putih bersih dengan dahi yang lebar. Matanya yang tajam namun bening dipertegas dengan sepasang alis hitam melengkung seperti sepasang golok terbang. Hidungnya mancung dengan mulut tipis yang tertarik di ujungnya. Sesekali mulutnya tertarik senyum, mengikuti semua isi perasaan yang mengalir dari petikan senar kecapinya. Dagunya persegi kokoh dengan leher yang serasi menambah pesona ketampanan dan kegagahan dalam satu sosok. Suara kecapi mengawang memenuhi seantero dataran sempit yang berada tepat di depan goa tempat tinggal Panembahan Cipta Dinata yang terlihat sunyi. Hanya suara magis kecapi yang memenuhi semua ruang yang ada di Pulau Seribu Gunung. Nadanya berubah-ubah mengikuti perasaan hatinya. Naik, turun, melambat, berderap, cepat, mengalun, mengayun dalam harmoni. Suara kecapi berhasil memikat jerat sesatwaan yang bertengger di rerantingan, saling bercengkerama di semak-semak. Kepalanya mengangguk-angguk, bahkan tanpa sadar sesatwaan ada yang mengimbangi dengan tarian alami mereka. Mentari terus bergulir lambat, mempertahankan cerlang sinar dan kehangatannya, menjadi latar yang syahdu. Suara kecapi yang terseret angin hingga jauh. Sempati, seekor elang muda hanya meliuk-liukan lehernya yang bertengger di pokok batang pohon patah tidak jauh dari pemuda tampan yang sedang bermain kecapi. Semua terlarut dalam cekaman suara kecapi sampai suatu ketika dengan cekatan melenting tinggi karena dia merasakan desingan angin yang terdorong dengan kekuatan yang dahsyat.
Ya, tring, tring, tring. Lengkingan suara yang nyaring mengejutkan Sempati yang segera terbang tinggi, diikuti oleh semua satwa yang semula tersihir dalam pesona. Pakaian dan rambutnya terbang memampas angin dengan liukan dan beberapa melenting berjungkir balik untuk menghindari serangan tanpa suara dan aba-aba. Hanya kepekaan anak muda berkecapi itulah yang menyadari bahwa telah datang serangan tenaga dalam bergulung-gulung menyerangnya. Tidak hanya menghindar, bahkan pemuda kecapi secara cepat membalas serangan itu dengan petikan senar kecapinya. Dia merapal ajian irama Sukma Pancabayu. 5 serangan tenaga dalam mengandung kekuatan inti api, inti udara, inti air, inti tanah, dan inti kayu bergelombang membalas penyerang yang ternyata dilepaskan dari jarak jauh. Bagus, Jatmika, semakin sempurna seranganmu. Suara lembut itu menyisip di antara hujan serangan balasan. Jauh sekitar 20 tombak terlihat Panembahan Ciptadinata berdiri kukuh di atas punggung Jatayu, si elang raksasa. Serangan tadi dia yang melepaskan untuk menguji Bambang Jatmika, murid tunggalnya. "Ah, guru, mohon petunjuk," suara Jatmika hormat sambil mempercepat serangan petikan kecapinya. Akibatnya angin menderu bagai datangnya badai melabrak ke arah Panembahan Ciptadinata dan Jatayu. Jatayu bukan burung elang raksasa biasa. Dia juga menguasai tata kelahi seperti manusia layaknya. Karena semenjak ada Bambang Jatmika menjadi murid Panembahan Ciptadinata, dialah yang menjadi lawan berlatihnya. Bahkan ilmu berkelahi itu turun kepada Sempati anaknya. 5 pukulan tenaga dalam jarak jauh melabrak tempat kosong karena Jatayu yang membawa Panembahan Ciptadinata sudah melejit tinggi dan mengawang terbang tinggi. Akibatnya larikan serangan yang keluar dari senar kecapi itu menghantam batu sebesar gajah di belakang mereka. Tidak ada suara tumbukan, tidak ada suara rekahan, tidak ada suara apa-apa. Tapi tunggu, 1, 2, 3 detik kemudian batu sebesar gajah itu hancur luruh runtuh tanpa suara, dan seketika debu batu terbang itu dibawa angin. Betapa dahsyat ajian irama Sukma Pancabayu. Batu besar itu hancur. Bagaimana jika menghantam manusia? Ini adalah ilmu rahasia yang khusus diciptakan untuk Bambang Jatmika. Bambang Jatmika pun terkejut melihat hasil dari serangannya yang merapal ajian tingkat 10 dari ilmu rahasia ini. Rapalan ajian level di bawahnya bisa hanya membuat batu sasaran meledak dan hancur berkeping-keping. Bambang Jatmika tegur halus Panembahan Ciptadinata yang tanpa suara sekarang telah berdiri tepat di belakang tubuhnya. Karena takjub, kewaspadaannya sedikit berkurang jadinya. Apakah yang kemudian terjadi setelah Bambang Jatmika dengan sempurna menguasai ilmu rahasia itu? Apakah ada tugas yang dibebankan untuknya? Bersambung. Ikuti terus kisah petualangan Bambang Jatmika dalam kisah Pedang Buana. Terima kasih, sampai jumpa.